Pemirsa, terbilang unik cara anggota TNI Angkatan Udara Lanut I Gusti Ngurah Rai Bali mensosialisasikan new normal di Bali dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan kampanye kesiapan Bali dalam menghadapi new normal dari atas langit objek wisata Pantai Pandawa. Babak baru beradaptasi saat pandemi COVID-19 telah dimulai. Sosialisasi tatanan kehidupan era baru atau new normal pun kian gencar dikampanyekan dengan berbagai cara. Seperti yang dilakukan puluhan anggota TNI Angkatan Udara Lanut I Gusti Ngurah Rai Bali bersama Federasi Aerosport Indonesia Bali mengkampanyekan tatanan kehidupan baru atau new normal dari atas langit objek wisata Pantai Pandawa di Desa Kutuh, Kuta Selatan, Badung, Bali. Tak tanggung-tanggung, untuk memeriahkan langit di atas Pantai Pandawa, melibatkan 23 pilot para layang yang terbang dengan membawa bendera merah putih, serta sejumlah spanduk yang berisi kampanye kesiapan menyambut tatanan kehidupan baru atau new normal. Dan info yang baik ini sebenarnya rangkaian daripada menindaklanjuti surat edaran dari Gubernur Bali nomor 3355 tentang protokol kesehatan era baru untuk Bali. Prosedur palayang beberapa sudah kita masukkan dalam frame koridor sesuai dengan protap yang ada. Mulai dukungan dari beberapa instansi, salah satunya adalah dari Basarnas. Tadi juga disiapkan apabila kita mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Melalui kampanye udara seperti ini diharapkan masyarakat selalu mentaati protokol kesehatan dalam upaya mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Saat ini di Bali, angka penularan melalui transmisi lokal terus mengalami peningkatan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. 2 ekor buaya berukuran besar yang muncul di Sungai Batanghari, Kota Padang, Sumatera Barat meresahkan warga. Warga pun berharap agar pihak BKSDA segera mengevakuasi buaya-buaya ini sebelum jatuh korban. Inilah penampakan buaya muara di pinggir Sungai Batanghari, Muara Anai, Simpang Kalumpang, Kelurahan Lubuk Buaya, Kota Padang yang direkam oleh warga. Buaya dengan panjang sekitar 3 meter ini tampak tengah berjemur di bantaran sungai. Menurut warga ada 2 ekor buaya berukuran besar dan kerap berkeliaran di sepanjang aliran sungai pada siang hari. Munculnya buaya ini tentunya membuat warga yang tinggal di bantaran sungai resah. Apalagi lokasi ini rawan banjir jika musim hujan tiba. Kemungkinan panjangnya ada 3 meter itu. Kalau melihat bobotnya mungkin sekitar 50 kiloan lebih itu. Kalau diameter lebarnya sekitar 40 meter. Berapa ekor? 40 cm gitu. Berapa ekor, Pak? 2 ekor yang muncul hari itu pada hari Jumat kemarin. Setelah umur saya 43 tahun ini baru sekarang saya melihat yang kemunculan buaya di sini. Diduga buaya-buaya ini tergusur dari habitatnya akibat pembangunan jembatan dan pemukiman warga yang berada di sepanjang bantaran sungai. Warga pun berharap agar pihak terkait seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA segera mengevakuasi buaya-buaya ini agar tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19, berkurangnya donasi dari masyarakat mulai dirasakan yayasan yang menampung anak jalanan di Jakarta. Minimnya anggaran membuat yayasan kesulitan untuk menjalankan seluruh kegiatan dan aktivitas. Rumah singgah menjadi harapan bagi anak-anak jalanan untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan. Peran inilah yang dijalankan oleh Yayasan Himpunan Pemerhati Masyarakat Marginal Kota atau Himata sejak tahun 2000 silam. Yayasan Himata menampung ratusan anak jalanan yang ada di ibu kota. Namun sejak wabah corona, mereka kesulitan mendapatkan donasi untuk operasional sehari-hari. Kondisi ini mendapat perhatian MNC Peduli. Bersama PT Produser Pangan Asia, MNC Peduli menyalurkan bantuan makanan siap saji untuk dikonsumsi bersama anak-anak jalanan di Yayasan Himata. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban yayasan di tengah pandemi COVID-19. Kami sangat bahagia ya karena
yayasan yang menampung untuk anak-anak yang termarginalkan bisa mendapatkan kebahagiaan untuk hari ini, setidaknya mengurangi daripada beban pada masa Covid ini, dan tentunya untuk warga sekitar juga. Tadi sempat berbincang-bincang juga dengan ketua yayasan, katanya dalam pandemi Covid seperti ini donatur itu menurun gitu bantuannya. Maka dari itu kita juga ingin membantu dan menyalurkan nasi box kepada panti asuhan supaya mereka juga bisa tetap dapat gizi, anak-anaknya bisa tetap dapat gizi dan mereka juga tetap bisa sehat dalam masa pandemi seperti ini. Masa depan anak jalanan menjadi tanggung jawab kita semua. Untuk itu, mari bersama MNC Peduli kita ikut berdonasi supaya kebutuhan mereka untuk hidup dan mendapat pendidikan bisa terpenuhi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan usai sudah iNews siang hari ini, namun sebelumnya kami ajak Anda untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan bersama MNC Peduli. Anda bisa menyalurkan bantuan melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih seperti yang tertera di layar televisi Anda. Saya Loviana Dian undur diri, terima kasih dan tetaplah di rumah, tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa.